Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang pembahasan anggaran dari sentra keramik di Noyo. Yang dimana dari kelompok 6 sendiri ada saya sendiri, Gavril Putra. Saya Eliani. Saya Ervina. Saya Hanel Saida. Dan saya Lina Sinaga. Baik, untuk yang pertama akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Bagi teman-teman yang mendapatkan tentang anggaran penjualan, dipersilakan. Jadi yang pertama ada anggaran penjualan. Cara menghitung anggaran penjualan itu dengan mengalihkan jumlah unit dikalikan harga jual per unit. Yang pertama ada bulan Januari dengan jumlah unit 600, lalu harga jual per unitnya 15.000. Jadi anggaran penjualan untuk bulan Januari 9 juta rupiah. Untuk bulan Februari dengan jumlah unit 610, jadi anggaran penjualannya 9.150.000 rupiah. Untuk bulan Maret dengan jumlah unit 620, maka anggaran penjualannya 9.300. Untuk bulan April dengan jumlah unit 630, maka anggaran penjualannya 9.300. Lalu untuk anggaran penjualan per tahunnya itu 2.460 unit dikalikan harga jualnya 15.000, jadi anggaran penjualan untuk satu tahunnya itu 36.900.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya adalah anggaran produksi. Untuk anggaran produksi ini, unit yang dianggarkan setiap triwulan adalah sebesar 600, 610, 620, dan 630. Ini diperoleh dari perhitungan anggaran penjualan. Lalu, untuk total kebutuhannya ini, dengan menambahkan penjualan dalam unit, ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Ini untuk totalnya per tahun ada 2.460, lalu ditambah persediaan akhir yang diinginkan adalah sebesar 126, sehingga diperoleh 2.586. Lalu dikurangi dengan persediaan awal, yaitu sebesar 100, sehingga diperoleh unit yang akan diproduksi adalah 2.486 unit. Lalu selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan baku. Untuk anggaran pembelian bahan baku ini terdapat info-info yaitu seperti harga tanah liat sebesar Rp2 per gram, lalu harga glasir sebesar 4 per gram, dan dalam satu kali produksi ini, satu kali produksi cangkir diperlukan 500 gram tanah liat dan 150 gram glasir. Langsung saja ke perhitungannya, yaitu untuk unit yang akan diproduksi, ini juga dari perhitungan anggaran penjualan. Untuk total per tahunnya adalah 2.486 dikali dengan 500. Ini adalah kebutuhan untuk satu buah cangkir. Sehingga diperoleh kebutuhan produksi adalah sebesar 1.243.000 gram, lalu dikali dengan persediaan akhir yang diinginkan, yaitu sebesar 35.000 gram, sehingga diperoleh total kebutuhan Baik, saya akan melanjutkan untuk anggaran pembelian bahan baku tanah liat. Jadi untuk total kebutuhannya ini adalah sebesar sebesar 1.278.000 gram. Lalu dikurangi dengan persediaan awal, yaitu sebesar 20.000 unit, sehingga diperoleh bahan baku yang akan dibeli adalah sebesar
1.258.000 gram, lalu dikalikan dengan biaya per gramnya adalah sebesar Rp2. Maka untuk total biaya pembelian tanah liat adalah sebesar Rp2.516.000. Lalu untuk anggaran pembelian bahan baku glasir, ini ada unit yang akan diproduksi juga sama, 2.486, lalu dikalikan dengan bahan baku langsung per unit, yaitu 150 gram, sehingga diperoleh kebutuhan produksi adalah 302.900 gram, lalu dikalikan dengan persediaan akhir yang diinginkan, yaitu sebesar 25.000, sehingga total kebutuhannya adalah 397.900, lalu dikurangi dengan persediaan awal, yaitu sebesar 15.000. Maka bahan baku langsung yang akan dibeli adalah sebesar 382.900. Lalu dikalikan dengan biaya per gramnya, yaitu Rp4, maka diperoleh untuk total biaya pembelian glasir adalah sebesar Rp1.531.600. Lalu untuk total biaya pembelian bahan baku langsung ini adalah sebesar Rp4.047.600, yaitu diperoleh dari total pembelian tanah liat sebesar Rp2.516.000 ditambah dengan total pembelian glasir, yaitu sebesar Rp1.531.600. Yang selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung. Di sini waktu kerja per harinya adalah 7 jam dan untuk biaya upah per jamnya adalah 10.000. Jam kerjanya itu per bulan 7 jam dikalikan 30 hari jadi 210 jam. Unit yang dihasilkan per bulan itu ada 600 unit dan waktu tenaga kerja langsungnya per unit dalam jam itu 0,35. Jadi untuk mengetahui total biaya tenaga kerja langsung itu caranya unit yang akan diproduksi sebesar 2.486 unit dikali waktu tenaga kerja langsung per unit dalam jam 0,35, jadi total jam yang dibutuhkan per tahun itu 870 jam. Lalu 870 jam tersebut dikalikan rata-rata upah per jamnya 10.000, jadi total biaya tenaga kerja langsungnya Rp8.701.000. Baik, yang selanjutnya adalah anggaran overhead. Nah, untuk menghitung anggaran overhead ini adalah dengan mengalihkan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan dengan tingkat overhead variabel. Untuk jam tenaga kerja yang dianggarkan per tahun adalah 870 jam dikali dengan 10.000. 10.000 ini adalah biaya per jam untuk tenaga kerja langsung, maka diperoleh overhead variabel yang dianggarkan adalah sebesar Rp8.701. Lalu ditambahkan dengan overhead tetap yang dianggarkan sebesar Rp650.000, ini diperoleh dari listrik sebesar Rp350.000 dan penyusutan sebesar Rp300.000. Maka untuk total overhead-nya adalah sebesar Rp9.351. Selanjutnya ada anggaran persediaan barang jadi akhir dengan perhitungan ada bahan baku langsung itu ada tanah liat dan glasir dengan jumlahnya Rp1.600, ada tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar Rp3.500, ada overhead variabelnya sebesar Rp3.500, ada overhead tetapnya sebesar Rp261 dengan total keseluruhannya total biaya per unitnya sebesar Rp8.861. Anggaran persediaan barang jadi akhir tahun 2024 cangkir sebanyak 126 dikali dengan biaya per unitnya sebesar Rp8.861 dengan total persediaan akhirnya yaitu Rp1.116.548. Selanjutnya ada anggaran beban pokok penjualan dengan hitungan kebutuhan produksinya 1.243.000 gram tanah liat dikali Rp2 ditambah 372.900 gram glasir dikali Rp4, yaitu dengan total
Rp977.600 yaitu bahan baku langsung yang digunakan. Kemudian ada tenaga kerja langsung yang digunakan sebesar Rp8.700.000, overhead-nya sebesar Rp9.351.000. Di jumlah kemudian jadi biaya produksi yang dianggarkan sebesar Rp22.029.600 ditambah dengan barang jadi awal yaitu sebesar Rp650.000 di jumlah yaitu sebesar Rp22.679.600 kemudian dikurangi barang jadi akhir, jadi beban pokok penjualan dianggarkan sebesar Rp21.541.095. Baik, yang selanjutnya ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Di sini dapat dilihat pada tiap triwulan itu ada pertambahan per unit. Tiap triwulannya itu 10 unit. Jadi per tahun 2024 itu penjualan yang direncanakan dalam unit itu ada sebesar 2.460. Jadi untuk total beban variabelnya itu beban penjualan yang direncanakan dalam unit senilai 2.460 dikali dengan beban penjualan dan administrasi variabel per unit yaitu sebesar 10 yang akhirnya terdapat total beban variabel itu senilai 24.600. Selanjutnya untuk melihat total beban tetap itu dapat ditambahkan dari gaji sebesar Rp2.100.000, terus listrik air Rp350.000 dan penyusutan Rp300.000 sehingga mendapatkan angka Rp2.750.000 yang total beban variabel dan total beban tetapnya itu dijumlah untuk menghasilkan total beban penjualan dan administrasi sejumlah Rp2.774.600. Dan selanjutnya ada laporan laba rugi yang dianggarkan oleh Sentra Keramik Dinoyo per tahun 2024, yang dimana pada penjualan tahun 2024 itu sebesar Rp36.900.000 dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar Rp21.541.095 sehingga mendapatkan nilai margin bruto di situ senilai Rp15.358.905 yang dikurangi lagi oleh beban penjualan dan administrasi senilai Rp2.774.600 yang di situ terdapat laba operasi senilai Rp12.584.305. Karena beban bunga tidak ada jadi tidak dikurangi. Selanjutnya laba sebelum pajak penghasilan tetap senilai Rp12.584.305 yang dikurangi dengan pajak penghasilan senilai 10%. Jadi 10% dikali dengan Rp12.584.305 sehingga bisa dilihat dari laba neto Sentra Keramik Dinoyo terdapat Rp11.325.875. Selanjutnya anggaran kas pada tahun 2024 di mana saldo kas awalnya diketahui sebesar 10 juta, yang dimana di triwulan pertama itu sebesar 5 juta, triwulan kedua 2 juta, triwulan ketiga 1.500.000, kemudian triwulan keempat 1.500.000. Kemudian penjualan tunai dan penagihan piutang itu sebesar 9 juta pada triwulan pertama dan triwulan kedua sebesar 9.150.000 dan triwulan ketiga sebesar 9.300.000 dan triwulan keempat 9.450.000 dan dalam satu tahun itu sebesar 36.900.000. Kemudian di total kas yang tersedia di mana
saldo kas awal ditambah penjualan tunai dan penagihan piutang tadi, hasilnya yang pada triwulan pertama sebesar 14 juta, triwulan kedua itu 11.150.000, kemudian triwulan ketiga 10.800.000, dan di triwulan keempat 10.950.000. Totalnya sebesar 46.900.000. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran untuk pembayaran bahan baku. Untuk pembayaran bahan baku, total ini didapat dari total biaya pembelian bahan baku yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan tenaga kerja langsung, overhead, beban penjualan dan administrasi, pajak penghasilan dan pajak penghasilan itu sudah ada di anggaran sebelumnya, itu diambil dari total anggaran yang sebelumnya. Kemudian peralatannya kosong, dan total pengeluarannya pada triwulan pertama sebesar 8.844.720, pada triwulan kedua 8.836.280, pada triwulan ketiga 8.930.878, dan pada triwulan keempat 9.143.720. Dan dalam satu tahun sebesar 25.451.600. Kemudian kelebihan atau kekurangan kas yang tersedia atas kebutuhan itu dari atas, scroll ke atas. Itu dari total kas yang tersedia dikurangi 8 juta, dikurangi total pengeluaran tersebut, di mana hasilnya pada triwulan pertama itu sebesar 5.155.280, pada triwulan kedua 2.313.720, dan pada triwulan ketiga 1.869.122, dan triwulan keempat 1.806.280, di mana totalnya dalam satu tahun sebesar 21.448.400. Kemudian pendanaan, di mana pinjamannya yang diketahui pada triwulan pertama itu 2 juta, dan akan mendapat pembayaran kembali pada triwulan keempat, yaitu bulan Desember, sebesar 2 juta, di mana bunganya itu sebesar 12%, yang 12% dikali 2 juta tersebut hasilnya 240.000. Kemudian 2 juta itu ditambah dengan 240, hasilnya 2.240.000. Itu adalah total pendanaan pada triwulan keempat. Kemudian saldo kas akhir, di mana kelebihan atau kekurangan kas yang tersedia atas kebutuhan ditambah dengan total pendanaan itu. Hasilnya pada triwulan pertama hasilnya sebesar 7.155.280, pada triwulan kedua 2.313.720, dan pada triwulan ketiga 1.869.122, dan triwulan keempat 433.720, di mana dalam satu tahun sebesar 21.208.400. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.